Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan Kalyana Mitra, LBH Apik Jakarta. Tepat 12 April kemarin, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS genap berumur 1 tahun menjadi payung hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Tentunya, UU TPKS ini bukanlah hadiah cuma-cuma. UU TPKS adalah hasil perjuangan panjang selama bertahun-tahun jaringan masyarakat sipil yang senantiasa mengadvokasikan isu ini. Setelah pengesahan, proses implementasi menjadi satu hal yang amat penting untuk mendeterminasi seefektif apa UU TPKS. Sudah 1 tahun disahkan, apa kabar implementasi UU TPKS? Selama tahun 2023, sudah ada 18 kasus yang teridentifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang masuk ke dalam UU TPKS yang dilaporkan kepada LBH Apik Jakarta. Dari angka tersebut, terdapat 9 kasus yang dilaporkan ke polisi. Dari yang melapor, tercatat 1 kasus pelecehan seksual non-fisik, 1 kasus pelecehan seksual fisik, dan 7 kasus lainnya merupakan KSBE atau kekerasan seksual berbasis elektronik. Dari semua kasus yang dilaporkan, semuanya diterima oleh kepolisian. Rata-rata, korban telah menyadari bahwasannya proses hukum kasus kekerasan seksual cukup sulit dilakukan karena kurangnya alat bukti. Berujuk pada KUHP, harus terdapat 5 macam alat bukti untuk melaksanakan proses hukum. Namun, UU TPKS mempermudahnya dengan menetapkan hanya dengan 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 24 UU TPKS. Dalam mendampingi kasus kekerasan seksual pasca disahkannya UU TPKS, LBH Apik Jakarta menemukan beberapa tantangan. Di samping ini, penggunaan UU TPKS juga masih belum maksimal karena belum adanya sinkronisasi antara perangkat hukum lainnya, seperti UU ITE. Karena sifat alat bukti digital, miskonsepsi sering terjadi dalam penanganan korban kekerasan seksual. Alih-alih ditangani dalam unit pelayanan perempuan dan anak, kasus malah ditransfer ke unit cyber yang tidak memiliki fasilitas dan personel khusus untuk pelayanan perempuan korban. Saat ini, UU TPKS belum terlaksana secara sempurna untuk melindungi korban kekerasan seksual tanpa adanya regulasi pendukung, yaitu PP dan Perpres. Untuk itu, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, dan Jaringan Masyarakat Sipil memberikan masukan berupa daftar inventaris masalah rancangan Perpres UU TPKS. Selain Perpres tadi, rancangan peraturan pelaksana tentang tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban juga penting untuk dibahas, karena lebih dari 50% isi dari UU TPKS membahas tentang hal ini. Dalam mengawal PP dan Perpres UU TPKS, tertutupnya akses pembahasan menjadi hambatan utama bagi LBH Apik Jakarta dan jaringan. Kesulitan mendapat informasi tentang sejauh mana regulasi sedang dibahas menjadi tantangan tersendiri dalam mengawal dan melakukan pendekatan kepada tim penyusun, yaitu pemerintah. Sampai saat ini, pendampingan kasus-kasus dengan UU TPKS yang dilakukan LBH Apik Jakarta hanya sampai di tingkat kepolisian dan belum sampai ke tingkat kejaksaan. Pada beberapa bulan setelah pengesahan UU TPKS, LBH Apik Jakarta menemui hambatan berupa ketidaktahuan aparat penegak hukum tentang peraturan ini. Memasuki tahun 2023, laporan kekerasan seksual di kepolisian mulai banyak diterima dan diproses menggunakan UU TPKS. Hal ini didorong dengan dikeluarkannya aturan berupa surat telegram Kapolri pada 28 Juli 2022 kepada Kapolda di seluruh Indonesia yang memuat arahan untuk menegakkan UU TPKS. Diharapkan, ketika terdapat peraturan turunan terkait pendidikan dan pelatihan bagi kepolisian atau lembaga layanan, akan terjadi peningkatan kapasitas terhadap kepolisian, sehingga kualitas penanganan kasus kekerasan seksual dapat sesuai prosedur dan berperspektif korban. Dengan segenap fakta yang telah disebutkan, maka dapat diharapkan 1. Aparat penegak hukum dapat menyamakan interpretasi tentang pasal-pasal dalam UU TPKS, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya. 2. Adanya peraturan pelaksanaan yang jelas terkait UU TPKS sehingga aparat penegak hukum dapat memproses kasus dengan sistematis sesuai dengan prosedur yang mengutamakan kepentingan terhadap korban.
3. Adanya mekanisme pengamanan alat bukti kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. 4. Adanya sinkronisasi antara UU TPKS dan perangkat hukum lainnya seperti UU ITE dan KUHAP. Dan 5. Pelibatan jaringan masyarakat sipil dalam pembahasan rancangan PP dan Perpres.